warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta tenaga pendidikan SD Negeri 1 Purbalingga Lor. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid, anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang Bu Guru cintai dan Bu Guru banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya, kasih sayangnya. Kita masih dapat bermuwajahah walaupun lewat daring dalam keadaan sehat tak kurang suatu apa. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikut yang taat melaksanakan sunnah-sunnahnya. Apa kabar anak-anak? Bu Guru doakan mudah-mudahan kalian semuanya sehat-sehat saja. Lama sekali kita tidak berjumpa ya anak-anak, tidak berjumpa secara langsung, tapi mudah-mudahan walaupun kita hanya berjumpa lewat daring, kita masih tetap bisa selalu bersilaturahmi, saling mendoakan dan saling merindukan. Pada hari ini anak-anak, setelah kita libur panjang dari hari Rabu sampai hari Jumat, kita bertemu lagi bersama-sama lagi untuk belajar. Tapi untuk hari ini kita lupakan sejenak pelajaran kita. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama mengingat kembali lahirnya Rasulullah, Nabiullah yang sangat mencintai kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, Ibu mengajak kalian semuanya nanti untuk bersama-sama mengikuti dongeng atau cerita yang akan dibawakan oleh Bu Afu mengenang kembali tentang hari kelahiran Rasulullah. Dan Bu Guru berharap kalian semuanya akan mensuri toladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai idola kita semuanya. Demikian saja anak-anakku pengantarnya. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa mengikuti kegiatan yang kita laksanakan bersama dan kalian bisa mengambil hikmahnya. Dan sekali lagi Bu Guru berpesan, marilah kita bersama-sama mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan nanti kita akan berjumpa dengan Rasulullah di yaumil akhir. Sekian, mohon maaf dan Bu Guru akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah. Kisah dari seseorang yang sangat mulia, seseorang yang sangat kita cintai, seseorang yang syafaatnya kita nanti-nantikan ketika berada di yaumil akhir nanti, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, Aminah binti Wahab melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan. Abdul Muthalib, kakek dari bayi tampan tersebut, menamai Muhammad bin Abdullah. Abrahah adalah seorang raja dan juga seorang pemuka agama Nasrani. Ia ingin semua orang di Jazirah Arab memeluk agamanya. Abrahah mendirikan sebuah gereja yang amat megah yang didirikannya di negeri Yaman. Namun, ia kecewa karena masyarakat Arab lebih memilih untuk berziarah ke Ka'bah daripada untuk menziarahi gerejanya. Berangkatlah Raja Abrahah bersama pasukan gajahnya. Mereka berniat ingin menghancurkan Ka'bah. Sebelum Raja Abrahah berhasil melaksanakan rencananya, Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Burung tersebut membawa batu dari tanah liat yang dibakar.
kemudian dilemparkan kepada Raja Abraha dan pasukannya, sehingga Raja Abraha bersama pasukannya mati dengan sia-sia. Pada saat itulah lahir seorang anak yang sangat mulia, yang sangat kita cintai dari pasangan Aminah binti Wahab dan Abdullah bin Abdul Muthalib. Ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itulah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa keajaiban yang sangat besar, di mana pohon yang tadinya menguning tiba-tiba berubah menjadi subur menghijau. Mata air yang tadinya mengering memancarkan airnya dengan derasnya. Hewan-hewan seolah begitu bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk membuka pintu-pintu surga. Sedari kecil, Nabi Muhammad SAW sudah menjadi seorang anak yatim, di mana ayahnya yang bernama Abdullah sudah meninggal ketika Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan Aminah. Nabi Muhammad kecil disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, di mana pada masa itu wanita Arab biasa menitipkan bayi-bayinya untuk disusui oleh wanita dusun, dengan harapan anaknya tumbuh dengan sehat dan kuat karena menghirup udara pedesaan. Setelah Nabi Muhammad SAW berusia 4 tahun, Halimah As-Sa'diyah dan suaminya kemudian mengembalikan Nabi Muhammad kepada Aminah binti Wahab. Di usia yang ke-6 tahun, Siti Aminah mengajak putranya Nabi Muhammad SAW untuk mengunjungi makam ayahnya yang berada di kota Yasrib. Saat akan kembali ke kota Mekah, Siti Aminah jatuh sakit dan meninggal di perjalanan. Saat itulah Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Di kalangan kaum Quraisy, Abdul Muthalib merupakan seorang pemuka ajaran ketauhidan yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena itu, sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan pengajaran ketauhidan dari kakeknya. Menginjak usia 9 tahun, kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia, sehingga pengasuhan Nabi Muhammad SAW dialihkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib merupakan seorang paman dari Nabi Muhammad SAW yang begitu amat menyayanginya, melebihi rasa sayangnya terhadap putra-putranya sendiri. Saat Nabi Muhammad berusia 12 tahun, pamannya mengajaknya untuk berdagang ke negeri Syam. Sebelum memasuki negeri Syam, mereka melewati sebuah daerah yang bernama Busra. Di sanalah Nabi Muhammad bersama pamannya bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Buhairah. Buhairah melihat awan yang selalu mengiringi dan menaungi rombongan dagang Abu Thalib. Kemudian Buhairah menghentikan rombongan dagang tersebut dan memperhatikannya satu persatu. Perhatiannya langsung tertuju kepada Nabi Muhammad SAW. Ia melihat tanda-tanda kenabian dari Nabi Muhammad. Buhairah berkata kepada Abu Thalib, "Bawalah anak ini pulang. Jangan sampai dia bertemu dengan orang Yahudi, karena pasti nanti orang Yahudi tersebut akan berbuat jahat kepada Muhammad." Di usia yang menginjak 25 tahun, Nabi Muhammad terkenal dengan kejujurannya sehingga beliau diberi gelar Al-Amin. Hingga akhirnya kabar tersebut terdengar oleh seorang saudagar kaya yang bernama Siti Khadijah. Ia ingin memberikan pekerjaan kepada Muhammad SAW. Muhammad segera menemui Siti Khadijah dengan perasaan gembira. Suatu hari, ia pergi ke negeri Syam dengan membawa dagangan Khadijah. Hasil dari perniagaan tersebut, Muhammad berhasil membawa keuntungan yang berlipat-lipat. Sehingga teman seperjalanannya yang bernama Maisarah memberitahukan kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah pun terpesona dengan
dengan kemampuan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Khadijah, wanita yang muda ini, akhirnya melamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya mereka menikah. Mereka dikaruniai 6 orang anak yang sangat cantik dan rupawan, yaitu Abdullah, Qasim, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, dan si bungsu yaitu Fatimah Az-Zahra. Di usia yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad SAW senantiasa berkhalwat di Gua Hira untuk merenungi keadaan masyarakat Mekah, di mana pada saat itu masyarakat Mekah senantiasa berbuat kebodohan, kezaliman, serta senantiasa berbuat maksiat di mana-mana. Di Gua Hira inilah turunlah wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat tersebut menyuruh Rasulullah untuk senantiasa membaca, menganalisa, dan menelaah. Islam menyuruh kita senantiasa membaca dan memberikan kebenaran tentang Al-Quran. Al-Quran turun secara berangsur-angsur hingga Rasulullah wafat pada usia 63 tahun. Di akhir hidupnya, Rasulullah berkata kepada umatnya, "Jika ingin selamat wahai umatku, maka berpegang teguhlah pada 2 hal, yaitu Al-Quran dan hadis." Anak-anak, dari penggalan kisah yang baru saja disampaikan, semoga kita senantiasa meneladani dan mencontoh sikap dan perilaku dari Nabi Muhammad SAW. Bacalah Al-Quran, jangan sampai bosan sampai kita mencintai Al-Quran dan juga Nabi Muhammad SAW. Demikian dari Bu Guru. Apabila banyak kesalahan dari penyampaian, Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.